Yang bahaya, yang harus konsultasi dengan dokter adalah kalau ada teman-teman hilang kesadaran. Ada gap memori itu maksudnya. Oke, kalau yang ke polinya Pak Dokter, berarti kalau di Bali, berarti kan ada rawat jalan sama ranap. Yep. Yang ke poli rata-rata kasus yang paling sering ditangani? Kalau yang kita di bidang irama listrik, kelistrikan jantung tuh aritmia sih, berdebar yang paling sering ya. Yang dirasakan kalau lagi duduk-duduk, oh duduk gitu, atau ada yang lompat kayak gitu. Kalau yang kedua cukup sering di profesi saya di bidang listrik yang satu tuh yang pingsan, gliyeng keras atau hampir pingsan atau total hilang kesadaran, itu cukup sering. Nah, cara membedakannya dengan psikosomatis, Dok? Nah, kalau psikosomatis itu memang kuncinya atau dari luar nih, kalau orang lain ngelihat kita nggak bilang ini orang buat-buat pura-pura pingsan gitu atau beneran pingsan. Kata kuncinya biasanya kecuali orangnya benar-benar sering baca ya. Iya. Dia kalau dia baca kan bisa aja dia bohong. Iya, kan, betul. Tetapi kuncinya adalah kalau kita bilang pingsan, yang kita bilang secara medis itu namanya red flag nih. Sesuatu yang perlu perhatian itu adalah hilang kesadaran penuh. Hilang kesadaran penuh. Bahasa Inggrisnya total loss of consciousness. Maksudnya gini, jadi kita nanya pasien itu begini. Ketika pingsan, ingat nggak kejadiannya? Nah, Time. Okay. apanya dia? Kalau dia bilang, nggak ingat dok, tadinya saya berdiri, tahu-tahu udah dibopong orang. Berarti kan ada gap tuh. Antara dia berdiri kok bisa jatuh dan sudah dibopong orang. Ada hilang ingatan. Kalau itu hilang ingatan, itu red flag. Hati-hati. Ya. Jangan sepelekan kalau hilang ingatan. Ada yang lebih common, yang lebih banyak, yang lebih aman lah atau tidak terlalu berbahaya adalah pre-syncope sebenarnya namanya. Istilah hampir pingsan. Buat orang awam kan seringkali nggak bedain itu. Pokoknya lemes ya, pingsan saya dok, pingsan. Tetapi ketika ditanya, dia akan bilang, oh saya ingat dok, saya ingat ada yang bisikin saya, ada yang ngomongin, ada yang manggil saya, cuma saya nggak kuat, badan saya nggak bisa ngangkat tangan, lemes segala macam, tapi saya masih dengar suara. Itu belum pingsan secara medis, belum total loss of consciousness. Sylvester Dito, saya punya teman tuh pelari kayak gitu, kemarin finish 10K, 40 menit, Ya. dia rasanya lemes tapi ingat yang bisikin tapi nggak ingat apa-apa. Itu pre-syncope berarti? Pre-syncope, kalau dia masih ada time-nya itu masih ingat, dia, saya dengar sih dok, saya tahu, saya dibawa, saya tahu, teman nggak bisa buka mata, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa gerak. Itu berarti pre. Itu pre-syncope. Dan kalau itu dalam tanda kutip dari segi keberbahayaannya ya sedang lah. Yang bahaya, yang harus konsultasi dengan dokter adalah kalau ada teman-teman hilang kesadaran, ada gap memori. Tahu-tahu kok udah di tempat tidur, ternyata dibopong sama temennya, nggak tahu berapa menit atau berapa detik hilangnya, itu yang hati-hati. Hati-hatinya kenapa dok ke depan di masa yang datang? Nah, karena loss of consciousness, hilang sadaran, ada gap memory itu, atau true syncope, itu menandakan ada periode sirkulasi darah ke otak itu hilang, nol. Jadi darahnya nggak nyampe ke otak gitu, karena apapun penyebabnya, mau dicekek, mau jantungnya berhenti sebentar, atau tensinya terlalu rendah, itu yang akan mengancam nyawa, berpotensi mengancam nyawa. Jadi harus benar-benar digali lagi penyebabnya.